Pernahkah kamu merasa stuck dalam situasi yang penuh ketidakpastian? Coba bayangkan, seseorang mengajakmu mencoba hal baru dan pikiranmu langsung memutar banyak alasan untuk berkata, tidak. Terlalu sibuk, nggak yakin bakal berhasil. Atau favorit kita semua, nanti aja deh. Padahal, di balik kata iya, ada peluang besar yang bisa mengubah hidupmu. Mengatakan ya itu seperti membuka pintu ke dunia yang penuh kemungkinan. Energi yang muncul dari kata ini jauh lebih menyegarkan dibandingkan keraguan. Ketika kamu berkata ya, kamu menempatkan dirimu dalam mode solusi, bukan mode ketakutan. Contohnya sederhana, ketika kamu setuju mencoba sesuatu yang baru, belajar bahasa, ikut workshop menari, atau bahkan sekadar ngobrol dengan orang asing, kamu menciptakan pengalaman yang sebelumnya tidak ada. Dari pengalaman itu, bisa jadi kamu menemukan passion baru, membangun hubungan, atau bahkan memulai karir yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tentu, mengatakan ya bukan berarti asal setuju pada semua hal tanpa pikir panjang. Ini tentang mengembangkan sikap terbuka pada peluang yang memberi potensi pertumbuhan. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu bilang ya untuk sesuatu yang awalnya bikin ragu, tapi akhirnya membuatmu bangga? Hidup ini penuh dengan peluang yang menunggu untuk dijawab. Dan seringkali, kunci untuk membuka pintunya sederhana. Cukup katakan, ya. Oke, kita masuk ke inti dari life skills yang nggak cuma keren di atas kertas, tapi benar-benar berguna, yaitu pengenalan pola, pemanfaatan pola, dan menciptakan pola baru. Bayangkan ini seperti skill dalam sebuah game. Begitu kamu tahu cara mainnya, level hidupmu akan naik drastis. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Pengenalan pola, pattern recognition. Pernah nggak kamu merasa ada pola yang sama muncul terus-menerus? Seperti lagu favorit yang terus diputar ulang di radio. Hidup juga begitu, penuh pola, entah itu cara orang bicara, situasi di tempat kerja, atau bahkan reaksi emosionalmu sendiri. Kalau kamu mulai ngeh sama pola-pola ini, tiba-tiba semuanya terasa lebih masuk akal. Masalah nggak lagi terasa seperti misteri besar karena kamu sudah tahu resepnya. Ini seperti memahami cuaca. Kalau langit mendung, mungkin hujan akan turun. 2. Pemanfaatan pola, pattern utilization. Nah, setelah kamu jago mengenali pola, saatnya naik level. Pola itu bisa jadi alat untuk meraih kesuksesan. Misalnya, seorang seniman sukses mungkin melihat pola warna dan bentuk yang bikin karyanya unik. Pebisnis hebat tahu pola pasar atau perilaku pelanggan yang bisa dimanfaatkan. Kalau kamu tahu ritme hidupmu, seperti kapan kamu paling produktif atau kebiasaan kecil yang bikin harimu lebih lancar, kamu bisa hacking hidupmu sendiri. 3. Menciptakan pola baru, pattern creation. Ini adalah level ninja. Kamu nggak cuma mengenali atau memakai pola, tapi kamu menciptakan yang baru. Pikirkan Michael Jackson dengan gerakan moonwalk-nya, atau ilmuwan yang menemukan teknologi baru. Orang-orang ini nggak puas hanya mengikuti jejak, mereka bikin jalan sendiri. Kreativitas adalah kuncinya. Jadi kalau kamu bisa menciptakan kebiasaan atau cara berpikir baru yang lebih baik, itu bukan hanya mengubah hidupmu, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Ketiga keterampilan ini seperti superpower yang bisa dipakai kapan saja. Mau hidup lebih mudah, lebih sukses, atau lebih seru? Mulailah dengan memahami, memakai, dan menciptakan pola. Seperti main game, semakin kamu berlatih, semakin kamu jago, siap naik level. Pernah merasa terjebak dalam siklus emosional yang itu-itu saja? Misalnya, setiap ada kritik kecil, kamu langsung tersinggung, atau setiap stres, tanganmu otomatis mencari camilan. Nah, itu semua adalah pola, dan kabar baiknya, pola bisa diubah. Bayangkan emosimu seperti lagu yang terus terulang di kepala. Ketika sesuatu memicu reaksi tertentu, misalnya komentar pedas dari teman, itu bukan karena kamu terlahir sensitif, tapi karena otakmu sudah terbiasa menekan tombol yang sama. Ini adalah pola kebiasaan, bukan identitas. Dan kabar gembiranya, kamu nggak perlu terjebak di sana selamanya. Apa itu trigger?
Itu adalah hal kecil yang memulai reaksi berantai. Contohnya, suara notifikasi HP bisa memicu kebiasaan langsung mengecek media sosial. Tapi, penting diingat, trigger bukan monster tak terkalahkan. Mereka hanya kebiasaan yang sudah diulang terlalu sering. Begitu kamu sadar akan triggermu, kamu punya kekuatan untuk menghentikan atau mengganti reaksimu. Contohnya sederhana, kalau biasanya kamu marah ketika ada orang menyerobot antrean, coba jeda sejenak. Alih-alih marah, tanyakan pada dirimu, apakah ini worth it untuk bikin aku kesal sepanjang hari? Mengubah reaksi seperti ini adalah langkah kecil untuk membangun kontrol diri. Lama-lama, kamu akan merasa lebih bebas, seperti menghapus playlist lagu-lagu sedih dan menggantinya dengan playlist penuh semangat. Hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus terjebak dalam pola emosional yang tidak mendukungmu. Mulailah mengenali pola, hadapi trigger dengan tenang, dan ubah reaksi menjadi sesuatu yang lebih positif. Percayalah, kamu punya kekuatan untuk jadi DJ emosi dan kebiasaanmu sendiri. Keyakinan itu seperti aplikasi yang kita install di otak. Ada yang berguna, ada juga yang malah bikin lambat. Yang menarik, keyakinan bukan sesuatu yang bawaan lahir. Mereka terbentuk dari pola pikir yang kita ulang terus-menerus, mirip playlist yang kita dengarkan setiap hari. Kabar baiknya, playlist itu bisa diganti. Pernah nggak kamu berpikir, aku nggak pinter matematika, atau aku nggak cocok jadi pemimpin? Itu bukan kebenaran mutlak, itu cuma pola pikir yang terus terulang hingga jadi keyakinan. Otak kita suka jalan pintas, jadi kalau kamu sering berpikir sesuatu, otakmu otomatis menganggapnya benar. Tapi, seperti kebiasaan buruk lainnya, ini bisa diutak-atik. Pernah punya keyakinan yang dulu kamu anggap benar tapi sekarang bikin kamu ketawa sendiri? Misalnya, waktu kecil kamu percaya kalau makan semangka sambil minum air dingin bisa bikin perut meledak? Seiring waktu, kamu sadar itu mitos. Begitu juga dengan keyakinan lain yang lebih serius. Mereka bisa berubah kalau kamu mau mempertanyakan dan menggantinya. Berikut cara mengubah pola keyakinan. 1. Identifikasi keyakinan lama. Tanyakan pada dirimu, apa sih keyakinan yang selama ini menahan aku? Bisa jadi keyakinan itu tentang kemampuanmu, hubungan, atau masa depan. 2. Tantang keyakinan itu. Misalnya, kalau kamu berpikir, aku nggak bisa bicara di depan umum, tanyakan, apa buktinya? Apa nggak mungkin aku belajar dan jadi lebih baik? 3. Buat pola baru. Ganti keyakinan lama dengan yang mendukung. Ulangi afirmasi seperti, aku bisa belajar dan jadi hebat, hingga itu menjadi pola baru. Ingat, keyakinan yang diulang akan menjadi kenyataan. Hidup ini seperti memperbarui aplikasi di ponsel. Keyakinan lama yang bikin lambat harus dihapus atau di-upgrade. Jadi, jangan takut untuk mengubah versi dirimu yang lebih positif dan mendukung. Hidup ini seperti musim, ada waktunya tumbuh, bekerja keras, menikmati hasil, dan berbagi kebijaksanaan. Kalau kamu paham siklus ini, kamu bisa lebih santai menghadapi naik turunnya hidup. Jadi, yuk kita bahas masing-masing musim dalam perjalanan kehidupan. Musim semi, usia 0-21 tahun adalah masa belajar dan bertumbuh. Ini adalah masa penuh rasa ingin tahu. Semua hal baru terasa menarik, seperti belajar naik sepeda atau mengeja kata sulit. Di fase ini, kita seperti bunga yang sedang mekar, mencari cahaya dan nutrisi untuk tumbuh. Pelajarannya? Manfaatkan waktu ini untuk belajar sebanyak-banyaknya, tanpa takut salah. Karena, hey, siapa sih yang nggak pernah jatuh saat belajar berjalan? Musim panas, usia 22 hingga 42 tahun adalah masa eksplorasi dan kerja keras. Ini adalah fase penuh energi. Kamu mulai mencari jati diri, membangun karier, dan mengejar mimpi. Musim panas adalah tentang mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu sibuk mengejar kesuksesan sampai lupa menikmati hidup. Kalau hidupmu terasa seperti maraton tanpa henti, ingat untuk berhenti sejenak dan nikmati matahari. Musim gugur, usia 43 hingga 63 tahun adalah masa panen dan refleksi. Setelah kerja keras di musim panas, kini waktunya menikmati hasilnya.
Anak-anak mulai mandiri, karier stabil, dan kamu punya waktu untuk melihat kembali apa yang sudah dicapai. Tapi ini juga waktu untuk evaluasi. Apa yang ingin kamu ubah atau tambahkan ke hidupmu? Gunakan musim gugur untuk merayakan kemenangan kecil dan besar dalam hidupmu. Musim dingin, di atas usia 64 tahun, adalah masa berbagi kebijaksanaan. Musim dingin adalah tentang kehangatan, bukan dari matahari, tapi dari hubungan dengan orang-orang yang kamu cintai. Ini waktunya berbagi pengalaman dan pelajaran hidup, jadi mentor bagi generasi berikutnya. Kamu punya cerita, kebijaksanaan, dan cinta yang tak ternilai untuk diberikan. Jangan ragu untuk berbagi, karena itulah yang membuat musim ini begitu indah. Setiap musim punya tantangan dan keindahannya sendiri. Jangan terburu-buru melewati satu fase, tapi juga jangan takut untuk menghadapi perubahan. Hidup ini seperti taman yang terus berkembang, selalu ada waktu untuk tumbuh, belajar, dan berbagi. Jadi, di musim manapun kamu sekarang, pastikan kamu menikmati perjalanan ini. Hidup itu seperti sebuah tarian. Kalau langkah-langkahnya terasa kaku atau membosankan, mungkin saatnya kamu ganti koreografi. Dan rahasianya? Semua berawal dari pola. Pola yang kamu kenali, pola yang kamu manfaatkan, dan pola baru yang kamu ciptakan. Langkah pertama untuk perubahan adalah sadar. Pola-pola lama, apa yang terus mengulang dalam hidupmu? Mungkin itu kebiasaan menunda, reaksi emosional berlebihan, atau keyakinan yang bikin kamu ragu melangkah. Setelah kamu bisa melihatnya, kamu punya kekuatan untuk memilih. Mau terus terjebak di pola lama atau mulai merancang yang baru? Ketika kamu mulai mengganti pola negatif dengan pola positif, hidupmu juga ikut berubah. Misalnya, mengganti kebiasaan scroll media sosial tanpa tujuan dengan meditasi singkat bisa membuat harimu terasa lebih damai. Mengganti aku nggak bisa menjadi aku akan coba bisa membuka pintu peluang yang sebelumnya tertutup. Kata ya adalah tombol reset yang paling sederhana dan efektif. Ketika kamu berkata ya pada hal-hal yang membawa pertumbuhan, kamu mengubah energimu dari takut menjadi penasaran, dari pasif menjadi aktif. Tentu saja, jangan bilang ya pada hal-hal yang merugikan. Pilih peluang yang mendukung versi terbaik dirimu. Perubahan nggak perlu dramatis. Mulai dari pola kecil, mengganti satu kebiasaan buruk, satu reaksi emosional, atau satu keyakinan yang membatasi. Lama-lama, pola-pola kecil ini akan menyatu, menciptakan hidup yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Hidup ini bukan soal sempurna, tapi soal terus bertumbuh. Dengan mengenali pola, memanfaatkan peluang, dan menciptakan langkah baru, kamu nggak hanya mengubah hidupmu, tapi juga memberi inspirasi bagi orang di sekitarmu. Jadi, siap untuk menari dengan pola baru? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.